Dinikahi Berondong Part 28. Melihat ekspresi wajah dari Dr. Rizal yang terlihat tegang, Bram lantas bertanya, "Bagaimana, Dok? Apa penyakit Aisyah berbahaya?" Bram sudah tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia semakin menggenggam tangan Aisyah. Dr. Rizal lantas berkata, "Sepertinya Mbak Aisyah ini hamil." Belum sempat Dr. Rizal selesai mengatakan kalimatnya, terdengar Bram dan Aisyah berucap syukur. Alhamdulillah. Keduanya saling pandang dan refleks mengembangkan senyuman manis. Tergambar dengan jelas ada rona kebahagiaan di wajah Bram dan Aisyah. Lalu sesaat kemudian Aisyah terlihat seperti sedang berpikir. Lalu dia pun bertanya, "Tapi dok, saya saat ini juga sedang haid. Lalu bagaimana mungkin saya sedang hamil?" "Memang sih bulan kemarin saya nggak datang tamu bulanan. Bagaimana sih dok? Saya nggak paham." Bram pun menganggukkan kepalanya, menandakan jika dirinya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Dr. Rizal menatap lekat Aisyah dan Bram sejenak, kemudian dia menghembuskan nafas kasarnya. Bagi Dr. Rizal, ini memang sangat berat. Dia ingin berkata sejujurnya, namun tak tega melihat raut kebahagiaan di rona wajah Bram dan Aisyah. Akan tetapi, jika dia tidak berkata jujur, apa jadinya? Sudah jadi tugasnya mengatakan perihal kenyataan pahit pada pasiennya. Meskipun sulit, namun Dr. Rizal harus kuat untuk mengatakannya. Berkali-kali dia membuang nafas kasar, lalu perlahan-lahan Dr. Rizal mulai membuka mulutnya. Dia berusaha mengatakan yang sehalus mungkin agar tidak membuat perasaan Pak Sutri di hadapannya ini terhenyak. "Maaf mas, Mbak, saya belum selesai bicara loh. Maksud saya, Mbak Aisyah ini memang sedang hamil. Namun, Dr. Rizal masih saja belum mampu mengatakan kenyataan pahit yang harus diungkapkannya kepada pasangan suami istri beda usia ini. Dr. Rizal menggantung kalimatnya sehingga membuat Bram dan Aisyah yang tadi sudah bergembira dengan kabar bahagia mereka, tiba-tiba merasa deg-degan. Pikir mereka pasti ini ada yang tidak baik-baik saja. Untuk sejenak, Aisyah dan Bram saling tatap. "Tapi apa dok?" tanya Bram dengan wajah sulit diartikan. Aisyah pun sudah mulai berkaca-kaca. Dia bisa menebak jika akan ada hal yang menyakitkan dengan kalimat Dr. Rizal yang akan didengarnya. "Apa dok? Saya sakit parah ya dok?" tanya Aisyah dengan suara tercekat, bahkan terdengar bergetar. Bram sampai memeluk Aisyah dengan mendekatkan diri dan mengusap-usap puncak kepala Aisyah agar sang istri merasa sedikit tenang. "Sabar sayang," bujuk Bram. Dan Dr. Rizal pun segera memberikan penjelasan dengan menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Bukan Mbak, hanya saja kehamilan Mbak Aisyah ini sedikit berbeda dengan para ibu hamil lainnya." Terang Dr. Rizal dan Bram sudah tidak sabar ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan Aisyah dan kehamilannya. "Apa dok? Coba jelaskan dengan gamblang. Jangan membuat kami semakin takut seperti ini," pinta Bram. Dia sudah tidak sabar. "Iya mas, jadi begini. Kasus kehamilan seperti yang dialami Mbak Aisyah ini sebenarnya sudah beberapa kali dialami oleh ibu-ibu lainnya. Kasus hamil di luar kandungan seperti Mbak Aisyah sangat tidak baik dipertahankan karena akan mengancam nyawa sang ibu dan janin pun tidak akan bisa dipertahankan. Oleh sebab itu, kita harus melakukan tindakan tegas, yaitu mengangkat janin sebelum semakin besar." Dr. Rizal berhenti sejenak, dia menangkap raut wajah penuh tanya. Maka Dr. Rizal pun memberikan waktu untuk Aisyah maupun Bram bertanya. Dan benar saja, Bram segera bertanya, "Tapi apa penyebabnya dok? Terus bagaimana mungkin bisa terjadi? Apa tidak ada tindakan lain yang bisa dipertahankan agar ibu dan bayinya keduanya bisa selamat?" Bram dan Aisyah terlihat tidak rela jika harus mengangkat janin di perut Aisyah yang artinya sama saja menghabisi darah daging sendiri. Hati orang tua mana yang tidak akan bersedih mengingat darah daging yang diharapkan justru harus diangkat. Aisyah pun tidak pernah membayangkan kenyataan pahit ini akan dialaminya.
Apalagi Bram, dia sudah berharap jika kecebongnya akan tumbuh dan besar. Hingga dalam waktu dekat kurang lebih 8 bulan lagi dia akan menggendong darah dagingnya. Tapi mendengar kenyataan pahit jika anak yang bahkan belum tampak wujudnya harus diangkat, sedih sudah pasti, tapi demi kebaikan Aisyah, Bram akan menyetujui saran dari Dr. Rizal. Aisyah sudah banjir dengan air mata. Kedua pipinya sudah basah dengan air mata yang menganak sungai di pipi mulusnya. Mas, lirih Aisyah yang mengusap perutnya dengan penuh perasaan. Aisyah sedang membayangkan mengusap sang baby yang di perutnya. Bram pun kembali memeluk Aisyah dengan sangat erat, memberikan semangat agar Aisyah bisa menghadapi kenyataan dan ujian yang sedang Allah turunkan untuk mengukur seberapa besar iman hambanya. Allah pasti ada hadiah di balik ujian ini. Sabar ya sayang. Kamu tahu, Allah akan menambah nikmat hambanya jika hambanya pandai bersyukur. Kita harus tetap berserah diri dan bersyukur sayang. Meskipun ini sangat sulit. Aku tahu, ini sangat menyakiti hati dan perasaanmu sebagai ibu. Tapi percayalah sayang, Allah sudah menyiapkan hal yang paling indah di balik ujian berat ini. Dr. Rizal sangat setuju dengan petuah yang Bram ucapkan pada sang istri. Betul, Mas. Mbak, percaya saja pada keputusan Allah yang pasti terbaik untuk umatnya. Dr. Rizal pun mengimbuhi. Oh ya, untuk jawaban atas pertanyaan Mas Bram tadi, yang bagaimana bisa ini terjadi? Itu karena setelah proses pembuahan sel telur oleh sperma, bakal bayinya menempel di dinding rahim. Itu yang disebut hamil di luar kandungan. Kondisi ini yang menyebabkan Mbak Aisyah terus saja mengalami pendarahan dan nyeri hebat di panggul atau di perut bagian bawahnya. Seperti yang tadi Mbak Aisyah rasakan sebelum kesini kan, katanya merasa sakit yang teramat sangat. Iya kan, saat hendak kemari? Jadi, kehamilan ektopik ini harus diambil tindakan tegas, seperti yang sudah saya sarankan, atau dengan kata lain segera ditangani karena dapat menyebabkan masalah yang fatal. Dengan kata lain, ini sangat berbahaya, Mas. Dan ya, janin yang ada di dalam perut Mbak Aisyah tidak akan berkembang dengan normal. Sudah paling benar jika kita harus mengangkat janin. Mbak dan Mas anggap saja belum rezeki, Mas. Mbak, mungkin kehamilan selanjutnya akan mendapatkan kebaikan yang berkali-kali lipat lebih baik. Kita tidak tahu rahasia Allah ya. Hanya saja untuk beberapa bulan ke depan, kalian jangan dulu program untuk hamil. Kasihan Mbak Aisyah. Juga pastinya kalian tahu sendirilah resikonya. Saran saya sih, tunggu Mbak Aisyah benar-benar sehat dan sudah siap baru kalian boleh untuk program hamil. Dr. Rizal memberikan penjelasan panjang kali lebar. Dia terlihat sudah lega karena sudah menyampaikan kenyataan pahit ini kepada pasiennya. Lagi dan lagi, air mata di pelupuk kedua mata Aisyah meluncur bebas saat Dr. Rizal mengatakan keputusan Allah yang paling terbaik. Itu artinya dia harus merelakan anak atau darah dagingnya diangkat dari kandungannya. Aisyah meraba perutnya yang masih rata. Dengan sangat lembut, dia masih belum percaya jika di dalam perutnya ada janin atau kecebongnya dan Bram. Namun sayang, harus segera diangkat. Tapi dok, saya masih bisa hamil lagi kan dok? Belum sempat Aisyah menyelesaikan kalimatnya, Bram sudah menyambar dan meneruskan kalimat yang hendak Aisyah katakan. Iya dok, kita bahkan belum memiliki anak. Tentu saja kita ingin memiliki keturunan dong. Bram menoleh ke arah Aisyah. Dia tetap memberikan semangat buat istrinya, meskipun dirinya sendiri tengah bergelut dengan rasa sedih yang menyesakkan dada. Mas, kabari Umi, pinta Aisyah lemah dan pasrah. Iya sayang, tunggu sebentar. Dokter mau jelasin dulu. Benar saja, dokter langsung berkata, Mbak Aisyah dan Mas Bram, jangan khawatir. Bila Tuhan mengizinkan, kalian masih bisa memiliki keturunan. Lagian, usia juga masih muda kan? Tanya dokter Rizal. Iya, muda suami saya dok, tapi saya kalau harus menunda kehamilan lagi, sudah semakin tua. Sekarang saja umur saya sudah 27. Kalau 2 tahun lagi 29, apa tidak masalah dok dengan usia segitu? Aisyah bertanya dengan begitu menggebu-gebu. Dokter Rizal tersenyum tipis. Iya mbak, di usia segitu masih aman lah. Insya Allah masih bisa mencetak 3 pasang anak. Dokter Rizal kemudian melirik Bram singkat. Dia ikut terkekeh saat Bram menjawil dagu Aisyah dan tergelak.
Jadi kapan dok Aisyah akan diberi tindakan? Tanya Bram. Dia juga tidak ingin Aisyah terus-menerus merasa sakit. Secepatnya ya mas, kita langsung rawat inap saja, mbaknya bagaimana? Mau? Tanya dokter Rizal. Sudah siap kan? Tanya dokter Rizal lagi. Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you. Bye-bye.